Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, kita bertemu kembali. Kali ini kita sudah masuk ke bab ketiga dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menjadi bahasan utama kita, Profesor Meriam Budiarjo. Bab ketiga ini berbicara tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Apa yang dibicarakan di sini? Pertama, secara umum ada pengantarnya, kemudian tentang pendekatan yang dibahas dalam bab ini, yakni pendekatan legal atau institusional. Yang kedua, pendekatan perilaku dibahas juga. Setelah pendekatan perilaku itu adalah perilaku atau kritik terhadap perilaku yang menghasilkan pendekatan pasca perilaku atau post perilaku. Kemudian pendekatan neomaksis. Kemudian dibahas juga teori ketergantungan atau dependensi teori. Kemudian pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Dan yang terakhir pendekatan institusionalisme baru. Nah, mudah-mudahan bab 3 ini bisa mengantarkan kita pada sebuah penjelasan bagaimana politik itu harus didekati, bagaimana politik itu harus dituju, sehingga dalam menuju itu kita membutuhkan banyak alat, dan pendekatan-pendekatan ini adalah bagian dari alat-alat itu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan tentang pengantar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan pengantar itu? Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan itu? Apakah pendekatan itu sama dengan metode? Apakah pendekatan itu sama dengan teori? Bisa ada persamaannya, tetapi bisa ada perbedaannya. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa metode atau cara itu adalah bagian dari pendekatan. Teori juga adalah bagian dari pendekatan. Maka kalau kita memahami pendekatan lebih luas dari teori, lebih luas dari metode atau cara. Jadi pendekatan itu adalah seperangkat alat, seperangkat teori, seperangkat metode yang digunakan untuk membahas politik. Nah gitu. Jadi pilihan seperangkat alat, metode atau teori yang digunakan untuk melihat atau membahas politik. Itu arti secara umum. Saya coba membahas arti secara khusus yang dibuat di dalam buku ini. Penulis atau Prof. Meriam itu menulis bahwa cara kita mengamati kegiatan politik itu akan memengaruhi apa yang kita lihat. Seorang sarjana politik terkemuka, Ferenc van Dijk, mengatakan bahwa suatu pendekatan atau approach adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Jadi kriteria, jadi kita sedang memastikan kriteria-kriteria apa saja atau data-data apa saja yang ingin dilihat dalam satu masalah. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah. Jadi standar yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan.
ini tentu saja berbeda dengan metode yang hanya mencakup prosedur untuk memperoleh dan mempergunakan data. Jadi dia lebih dari itu. Jadi pendekatan itu sebenarnya itu menetapkan kriteria-kriteria apa saja yang ingin kita lakukan atau kita jadikan sebagai sebuah data untuk mendekati atau untuk memperoleh atau untuk membahas sesuatu yang terhubung dengan politik. Kita analogikan dengan cara lain biar lebih mudah Anda memahaminya. Kehidupan sehari-hari misalnya dalam proses memilih pasangan ya, itu lebih akan mudah kita memahaminya. Proses memilih pasangan saja. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses memilih pasangan hidup, baik perempuan untuk yang laki-laki ataupun memilih pasangan laki-laki untuk yang perempuan. Nah, caranya bagaimana? Oh, baik, kita jelaskan dengan cara yang sederhana apa itu pendekatan. Jadi misalnya begini ya, kita jelaskan lebih sederhana dari, baik kita coba jelaskan dengan cara yang lebih sederhana bagaimana pendekatan itu bisa dipahami dengan baik. Kita mencoba untuk menjelaskan pendekatan dengan cara yang lebih sederhana agar kita bisa memahaminya dengan lebih mudah dan lebih baik. Baik, saya coba menjelaskan ini dengan cara yang lebih sederhana, lebih grounded atau lebih membumi agar kita bisa menjelaskan pendekatan itu dengan cara yang lebih baik. Baik, saya coba menjelaskan. Misalnya begini ya, pendekatan yang digunakan oleh si A dalam memilih calon istri misalnya, pendekatan tradisional, menggunakan pesan tidak langsung. Jadi misalnya begini, ada seorang perempuan yang disukai oleh seorang laki-laki. Untuk mendekati perempuan itu, maka pendekatan yang dibutuhkan, yang dipilih oleh si laki-laki itu adalah mendekati perempuan yang tidak langsung. Jadi dia mulai bergerilya. Jadi prosedur yang dia tempuh adalah mulai bergerilya untuk, ambil sebagai contoh kehidupan kita sehari-hari misalnya dalam upaya memilih pasangan, baik laki-laki bagi perempuan atau perempuan bagi laki-laki. Nah, pendekatan yang kita tentukan untuk mendekati pasangan atau calon pasangan hidup kita itu akan menentukan prosedur apa yang kita pilih. Kalau kita berpikir bahwa mendekati pasangan itu cukup dengan cara mengitari orang-orang di sekelilingnya, Anda cukup memilih prosedur itu mendekati orang-orang di sekelilingnya, temannya, kemudian adik-adiknya atau orang tuanya dan seterusnya. Tapi ada juga yang memilih pendekatan yang berbeda, dia langsung strike saja. Misalnya dengan cara berkomunikasi secara langsung, menelpon secara langsung, bertemu secara langsung. Tetapi pendekatan antara yang tadi dengan yang terakhir itu akan menentukan prosedur yang berbeda. Dia akan menentukan bagaimana prosedur dilakukan. Nah, tetapi bahwa sebenarnya antar satu pendekatan dengan pendekatan lain itu sebenarnya saling berkorelasi. Bahkan dia bisa digabungkan, antara satu pendekatan dengan pendekatan lain itu sebenarnya bisa digabungkan. Tergantung perkembangannya. Bahkan suatu saat nanti, barangkali ada pendekatan baru dalam memilih pasangan. Misal, bahkan sebelum kelahiran misalnya, boleh saja nanti ada orang tua yang bersepakat untuk secara secara legal itu dibuatkan perjanjian yang dilakukan oleh orang tua untuk memasangkan anaknya di suatu saat nanti atau mempersatukan anaknya suatu saat nanti.
Jadi pendekatan-pendekatan antar satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda, tetapi bahwa antar satu pendekatan dengan pendekatan yang lain itu sebenarnya memiliki korelasi yang kalau dipadukan justru akan menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif, lebih baik, lebih mendalam. Kira-kira itu pengantar dari pendekatan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang paling pertama muncul itu adalah pendekatan legal atau institusional. Jadi para ilmuwan di masa lalu, sekitar tahun 50-an ya, atau pertama itu adalah pendekatan legal institusional. Yang pertama itu adalah pendekatan legal institusional. Nah, pendekatan legal institusional ini berkembang sekitar tahun 1900-an ya, di awal sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi sekitar tahun 30-an atau sekitar tahun 20-an. Tetapi bahwa pendekatan legal institusional ini adalah pendekatan yang pertama Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan kepada pendekatan yang dibahas dalam bab ini. Pertama, pendekatan legal institusional, atau pendekatan ini sebenarnya sering disebut juga dengan pendekatan tradisional. Kenapa dia tradisional? Barangkali karena dia paling pertama berkembang. Pendekatan yang paling pertama digunakan pada para ilmuwan politik untuk mendekati atau membahas sebuah peristiwa politik atau sesuatu yang berhubungan dengan politik. Apa itu pendekatan legal institusional? Pendekatan legal institusional ini seperti bahasanya itu adalah pendekatan yang hanya mempelajari hal-hal yang bersifat legal. Legal itu bisa berbentuk undang-undang, peraturan, norma begitu yang dibuat secara resmi. Jadi yang dibahas itu peraturan resmi, undang-undang dan seterusnya. Kemudian institusional atau legal institusional itu membahas tentang politik yang terkait dengan institusi-institusi yang ada atau institusi-institusi politik yang ada, begitu. Jadi pendekatan ini hanya membahas itu. Jadi ketika membahas tentang politik, mereka selalu membahasnya dari institusi. Misalnya membahas tentang kegiatan politik tertentu, mereka membahas siapa yang berada di DPR, bagaimana lembaga DPR itu mesti bekerja atau bersikap, bagaimana seharusnya lembaga DPR itu memutuskan. Jadi dia sangat normatif sekali, dipenuhi oleh nilai-nilai, dan pendekatan ini mengabaikan proses di balik hal-hal yang legal itu. Jadi semuanya itu dibahas secara normatif, sesuai dengan legalitas, sesuai dengan institusi yang ada. Jadi misalnya kalau dia membahas tentang korupsi misalnya, yang dibahas itu adalah bagaimana seharusnya lembaga KPK atau kepolisian atau kejaksaan memerangi atau memberantas korupsi. Itu yang dibahas undang-undang apa yang harus dilakukan. Nah, dia tidak membahas misalnya apa sih yang membuat orang korupsi, kemudian dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan oleh korupsi dalam kehidupan sosial masyarakat, itu tidak dibahas. Yang dibahas itulah institusi-institusi yang terhubung dengan
korupsi itu secara formal, kemudian undang-undang atau peraturan-peraturan yang terhubung dengan korupsi. Jadi kira-kira itu pendekatan yang digunakan beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua itu. Nah, ilmu pengetahuan itu kemudian berkembang dan pendekatan dalam memahami ilmu pengetahuan itu juga berkembang, termasuk dalam ilmu politik. Dalam legal institusional atau pendekatan legal institusional itu yang dibahas seperti yang kita sampaikan tadi itu adalah norma dan institusi-institusi formal. Oleh sebagian ahli dianggap belum cukup untuk membahas, belum cukup untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau fenomena politik yang ada. Maka mereka menawarkan atau mengeluarkan sebuah pendekatan yang bisa menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh pendekatan sebelumnya. Apa pendekatannya? Itu adalah pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan perilaku. Apa itu pendekatan perilaku? Pendekatan perilaku ini adalah pendekatan yang dipilih dalam membahas atau meneliti atau melihat peristiwa politik dengan cara melihat perilaku orang-orang yang berada dalam institusi-institusi yang tadi dibahas itu, atau orang-orang yang berada di luar institusi itu, untuk menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang yang mengambil keputusan atau mengambil kebijakan dalam sebuah tatanan politik. Nah, saya secara pribadi sebenarnya turut mendukung pendekatan perilaku ini, walaupun belakangan saya sebenarnya lebih setuju ke post behavioralisnya atau post behavioral. Salah satu yang penting dari pendekatan perilaku ini adalah sebuah pemikiran atau salah satu pemikiran pokok dari pendekatan mereka ini mengatakan bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku atau behavior manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik atau politik. Jadi mereka menyampaikan gini, institusi itu ya sudah, itu hanya institusi saja, dia benda mati. Norma, legal, undang-undang, itu ya benda mati. Nah, yang penting dibahas itu adalah kenapa benda mati ini dibangun. Kenapa undang-undang dibuat, kenapa institusi-institusi ini dibangun, didirikan, begitu. Nah, mereka itu yang paling penting untuk memperoleh perilaku ini. Contohnya begini ya, bagi politisi yang berasal dari kelompok birokrat, biasanya perilakunya lebih formalistik. Nah, perilakunya lebih formalistik, perlu ada peraturan, perlu ada SOP, perlu ada keteraturan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas. Sementara yang lain misalnya, kalau mereka dari kelompok politisi, dari kelompok pengusaha, biasanya kadang-kadang itu mengabaikan hal-hal yang bersifat birokratis, administratif semacam itu. Nah, yang paling penting menurut kelompok behavioral itu atau kelompok pendekatan perilaku itu adalah pahami dulu perilaku orang yang berpengaruh dalam sebuah sistem politik. Apakah perilaku presidennya, perilaku masyarakatnya, perilaku pemilihnya, perilaku birokratnya, dan seterusnya. Itu perlu dipahami. Atau perilaku kelompok-kelompok kepentingan, misalnya ormas. Untuk di Indonesia misalnya, jika dibahas tentang politik dalam pendekatan perilaku, maka mereka penting juga memahami perilaku Muhammadiyah,
memahami perilaku Nahdlatul Ulama, memahami perilaku kelompok Hindu, agama lain, Islam, Kristen, dan seterusnya. Macam-macam. Jadi, tapi perilaku-perilaku itu yang dibahas, baik perseorangan ataupun kelompok seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, namun demikian, pendekatan perilaku ini juga mendapatkan kritik dari internal pendekatan perilaku sendiri, karena pendekatan perilaku ini sama sekali mengabaikan hal-hal yang sebenarnya penting untuk dipahami juga dalam politik. Misalnya begini ya, perubahan-perubahan sosial itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam kerangka berpikir kelompok yang menggunakan pendekatan perilaku ini. Jadi ada beberapa kritik, kita perlu memahami kritik ini untuk bisa memahami lebih mendalam apa saja yang menjadi perubahan dalam pendekatan perilaku. Ini saya baca saja. Dalam perkembangan pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisionalis, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-Marxis. Nah, kalangan tradisionalis yang tadinya menjadi sasaran utama dari kecaman kaum perilaku atau behavioralist kelihatannya tidak tinggal diam dan mempertahankan diri dengan sengit. Para sarjana tradisionalis seperti Eric Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowell menyerang pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menolak masuknya nilai-nilai atau value free dan norma-norma dalam penelitian politik. Jadi karena pendekatan perilaku ini sangat berbeda dengan pendekatan legal institusional, dia ini sangat bebas nilai dia. Nah, pendekatan perilaku ini hampir selalu menggunakan data-data, pendekatan perilaku ini selalu menggunakan data kuantitatif dalam membahas persoalan politik, sehingga pendekatan perilaku itu banyak menggunakan survei untuk melihat persoalan politik. Jadi dia mensurvei masyarakat, mensurvei orang-orang untuk memahami perilaku perorangan atau perilaku kelompok tertentu. Jadi kajiannya justru pendekatan perilaku ini lebih sangat kuantitatif, walaupun belakangan kajian-kajian ilmu politik juga lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif. Nah, akibat dari kritik-kritik yang dilontarkan kepada kelompok atau ilmuwan pendekatan perilaku itu menghasilkan pendekatan pasca perilaku atau post behavioral. Nah, post behavioral itu maksudnya adalah di samping memahami perilaku seperti yang disebutkan tadi itu ada beberapa hal baru yang harus dilakukan supaya pendekatan perilaku itu tidak kehilangan konteks dalam memahami politik. Pendekatan perilaku sendiri itu sebenarnya dikritik oleh pendukung perilaku itu sendiri. David Easton tahun 69 sebenarnya pelopor pendekatan perilaku yang kemudian mendukung pendekatan pasca perilaku. Dalam tulisan The New Revolution in Political Science merumuskan pokok-pokoknya dalam suatu credo of relevance sebagai berikut. Jadi dia sendiri, David Easton sendiri mengkritik pendekatan perilaku yang dia buat, yang dia bangun itu dengan menambahkan beberapa hal yang cukup penting supaya pendekatan perilaku itu menjadi lebih komprehensif, lebih baik. Saya bacakan saja. 1. Dalam usaha mengadakan penelitian empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial yang dihadapi.
Padahal menangani masalah sosial lebih mendesak ketimbang mengejar kecermatan dalam penelitian. Jadi dia menyampaikan bahwa pendekatan perilaku itu terlalu berfokus pada membahas perilaku perorangan atau kelompok dan diteliti itu perilakunya itu dengan cara kuantitatif tadi itu dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Tetapi pendekatan perilaku abai terhadap kehidupan sosial atau perubahan-perubahan sosial yang ada yang sebenarnya mungkin saja itu berpengaruh besar pada peristiwa-peristiwa politik. Maka David Easton mengatakan secara tidak langsung, ya sudah, kamu harus belajar, kelompok perilaku juga harus belajar tentang perubahan-perubahan sosial itu. Yang pertama. Yang kedua, pendekatan perilaku secara terselubung bersifat konservatif sebab terlalu menekankan keseimbangan dan stabilitas dalam suatu sistem dan kurang memperhatikan gejala perubahan atau change yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang sebenarnya mirip seperti yang pertama tadi itu. Dia melihat sesuatu itu ya sebagai sesuatu yang secara terpisah dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya kalau dia membahas tentang perilaku kelompok tertentu, ya dibahas saja perilaku kelompok tertentu itu tanpa dia dikaitkan dengan perubahan sosial yang ada. Jadi sehingga yang ditakutkan oleh David Easton itu pendekatan perilaku itu akan kehilangan konteks dengan kehidupan masyarakat yang sebenarnya menjadi penopang utama dalam peristiwa-peristiwa politik. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian nilai-nilai tidak boleh dihilangkan. Ilmu tidak boleh bebas nilai atau value free dalam evaluasinya. Malahan, para cendekiawan mengemban tugas untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi begini, kelompok perilaku awal itu cenderung berpikir untuk memotret saja peristiwa politik yang ada dengan melihat perilaku-perilaku orang yang berada di peristiwa itu dipotret saja tanpa ada nilai-nilai yang mesti dibangun. Misalnya kalau potretnya itu buram, maka seharusnya itu dibuat bagaimana cara memotret yang baik. Nah, orang perilaku itu tidak berpikir seperti itu. Ya kalau potretnya buram, ya disampaikan ini potretnya buram, begini kejadian dan seterusnya. Nah, David Easton sendiri berpikir, nggak boleh seperti itu pendekatan perilaku itu. Dia juga harus tidak bebas nilai. Jadi kalau masyarakatnya seperti ini, apa nih yang norma-norma yang harus dibangun supaya nilai yang tidak layak berdasarkan potret kelompok perilaku ini, berdasarkan survei-survei yang mereka lakukan itu bisa masuk untuk memperbaiki masyarakat. Nah itu kritik ketiga. Jadi kira-kira kelompok post-behavioralist itu kira-kira harus melakukan hal-hal yang baru itu. Kemudian yang keempat adalah mereka harus membangun komitmen untuk aktif mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik. Sarjana harus berorientasi pada tindakan atau action oriented. Jadi seperti yang nomor 3 tadi itu, tidak boleh hanya melihat potret-potret secara terpisah tanpa harus ada upaya untuk selalu memperbaiki masyarakat itu. Karena sesungguhnya seluruh peristiwa politik itu terhubung dengan bagaimana sebuah masyarakat itu membangun dirinya, bagaimana budayanya, tradisinya, bagaimana kemampuan kapasitasnya dalam bersosialisasi, dalam memenuhi kebutuhan hidup dan seterusnya. Maka itu harus dilakukan, sehingga pendekatan post behavioralist itu relatif lebih komprehensif dibanding dengan pendekatan perilaku awal. Baik, berikutnya pendekatan neo-Marxis.